Selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Baik, nah sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Adik-adik ada yang mau mimpin doa? Oke, baik, silakan. Untuk teman-teman, sebelum kita memulai ini, mari kita berdoa. Oke, baik. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Oke, apakah semangat semuanya? Semangat. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih kakak ucapkan untuk adik-adik semuanya karena udah hadir pada pertemuan kali ini. Nah, jadi biar kita saling mengenal, kita akan mulai perkenalan dulu ya. Jadi dalam perkenalan ini kita seperti game gitu. Nah, bergantian ya. Jadi perkenalannya itu bergantian. Nanti dimulai dulu dari sebelah kanan kakak. Seperti ini perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Kori, hobi saya menulis. Nah, sebelah kanan saya nanti Nanda bilang, Kak Kori, perkenalkan, nama saya Nanda, hobi saya membaca. Sebelah kanan saya, kemudian nanti adik sebutkan dari yang pertama. Kak Kori, Kak Nanda, perkenalkan, nama saya Najwa, hobi saya berenang gitu. Jadi seperti itu semuanya. Adik-adik semuanya paham? Oke, jadi kita mulai perkenalan dari sebelah kanan kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Nanda Ramadhani atau Kak Nanda. Hobi kakak memasak. Dan di sebelah kanan kakak, Kak Nanda, perkenalkan nama saya Najwa dan hobi saya membaca. Dan di sebelah kanan saya, Kak Nanda, Najwa, perkenalkan nama saya Natasha, hobi saya membaca. Dan di sebelah kanan saya, Nanda, Najwa, Natasha, perkenalkan nama saya Syasha dan hobi saya menulis. Dan di sebelah kanan saya, Kak Nanda, Najwa, Natasha, Syasha, perkenalkan nama saya Setia, hobi saya menulis. Dan di sebelah kanan saya, Kak Nanda, Najwa, Tasa, Syasha, Kak Silvi. Perkenalkan nama saya Dini, hobi saya bernyanyi. Dan di sebelah kanan saya, Kak Nanda, Najwa, Tasha, Syasha, Kak Silvi, Dini. Perkenalkan nama saya Syafa, hobi saya berenang. Dan di sebelah kanan saya, Nanda, Najwa, Tasa, Syasha, Silvi, Dini, Syafa, perkenalkan, nama saya Kori, hobi saya menulis. Oke, adik-adik semuanya kita sudah mulai perkenalan. Nah, sekarang kakak mau nanya dulu nih. Dini, coba ini namanya siapa? Najwa, Kak. Namanya Najwa. Oke, coba siapa? Sebutkan hobi temannya tadi. menulis Kak. Menulis, betul menulis? Betul Kak. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Adik-adik semuanya hari ini tahu nggak kita hari ini akan melakukan apa? Kak, Oke, apa? Nanda? mau bimbingan kelompok, Oke, Kak. mau bimbingan kelompok, betul. Oke, ada yang lain? Oke, berdiskusi. Kan melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Di antara adik-adik semuanya ini ada nggak yang udah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum pernah? Atau ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa sih? Gitu. Oke, apa saja sama Kak? Oke, kerjasama. Ada yang lain? Memecahkan suatu masalah. Memecahkan suatu masalah. Oke, yang lain? Berdiskusi Kak. Berdiskusi. Ada pendapat yang lain? Oke, ada yang tahu nggak apa bimbingan itu? Bimbingan kelompok itu apa? Kak,
Oke, coba Sylvie apa? Kerja kelompok yang bertujuan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama, Kak. Oke, betul. Nah, apa yang adik-adik sampaikan tadi sangat betul. Kalau bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan dalam bimbingan konseling yang dilakukan secara berkelompok. Nah, dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi dinamika kelompok ini semua anggota semuanya harus saling berkomunikasi, saling menanggapi, ada yang memberi saran untuk apa? Untuk menjalin keakraban kita. Nah, jadi dalam bimbingan kelompok ini ada yang namanya pemimpin kelompok, yang mana pemimpin kelompok itu kakak sendiri dan adik-adik ini semuanya adalah anggota kelompoknya. Sampai sini ada yang paham? Ada yang bertanya, Kak, apa sih tujuan kita di sini? Gitu ya. Jadi karena kali ini kita akan membahas yang namanya LGBT. Jadi tujuannya agar adik-adik bisa mengenali, bisa mengelola suatu perasaan yang sangat membingungkan dan tahu batasan-batasan dalam berteman. Paham? Paham, Kak. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada, Kak. Oke, pembahasan kita kali ini, adik-adik datang ke sini semuanya apakah sukarela atau ada paksaan? Sukarela. Oke, jadi adik-adik di sini datang dengan sukarela tanpa paksaan. Nah, berarti adik-adik datang ke sini harus dengan bisa berbicara dengan terbuka tanpa ada sesuatu yang ditutupi, dan kita juga tidak akan memaksa, tapi adik-adik terbuka. Jadi kita nggak usah takut nih, nanti ceritanya dibocorin, nanti yang ini tahu, yang ini tahu, enggak. Jadi dalam kelompok ini kita sudah sepakat akan menjaga kerahasiaan apa yang akan kita bahas kali ini. Jadi nggak usah takut nih. Misalnya mau cerita apa aja harus terbuka tanpa takut, oke? Adik-adik paham? Paham. Nah, satu lagi kita harus saling menghargai. Ketika ada yang bertanya, silakan diangkat tangannya. Kemudian yang lain tidak boleh mengejek, tidak boleh menertawakan, tidak boleh memotong pembicaraan temannya. Sampai sini paham? Paham. Oke. Nah, kita sepakatin dulu nih, kita melakukan kegiatannya ini berapa menit nih? Kak, Oke, berapa menit Anda? 30 menit aja gimana, Kak? 30 menit. Gimana yang lain? 25 menit aja, Kak. 25 menit. Nah, gimana kalau kita sepakati bimbingan kita kali ini dari 25 menit sampai 30 menit aja? Gimana? Setuju? Setuju. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, kita ice breaking dulu ya, biar kita nggak terlalu grogi, nggak deg-degan nih gitu. Jadi kita akan ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya seperti ini. Kita ada permainan namanya clap, boom, sama pen. Nah, jadi clap itu tepuk tangan, boom itu nanti adik-adik tepuk meja. Pas kakak sebutkan pen, adik-adik ngerebut pena yang di tengah. Oke, paham? Paham. Kita mulai ya, sebentar. Oke, kita mulai. Siap semuanya? Siap. Oke. Clap. 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 Boom. Boom. Clap. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Pen. Oke, siapa nama? Najwa. Oke, ini ada satu lagi terakhir ya. Terakhir. Oke, fokus semuanya. Kita mulai. Clap. 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 Boom. 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 Clap. Boom. Clap. Boom. Boom. Pen. Oke, siapa nama? Sylvie. Oke, kita tutup. Oke, nah adik-adik semuanya gimana nih? Lega? Lega. Deg-degan? Deg-degan? Deg-degan. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang kakak mau ngajak adik-adik bermain. Nah, cara bermainnya seperti ini. Nanti yang berempat di depan kakak nanti tangannya seperti ini. Nanti yang berderet dengan kakak seperti ini.
permainannya jauh dekat. Oke, coba Nanda gini praktekin. Coba tangan Nanda seperti ini. Iya. Nah, nanti kakak sampaikan seperti ini nih. Posisi tangan kakak seperti ini. Kalau kakak bilang menjauh, menjauh. Kalau kakak bilang mendekat, mendekat. Kalau kakak bilang tangkap, tangannya seperti ini harus bisa dipegang gitu. Paham? Nah, tapi kita seling-seling nih ya. Ini yang ditangkap, 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 ditangkap gitu biar seru gitu, oke? Oke, Kak. Kita bisa mulai? Bisa, Kak. Nanti kalau ada yang ditangkap, konsekuensinya apa nih, Kak? Kalau ada yang ketangkap, nah nanti kakak ada kasih satu hukuman deh, tapi dalam bentuk pertanyaan. Oke, siap? Siap, Kak. Oke, kita berdiri semuanya ya. Nah, yang Nanda seperti ini tangannya. Lanjut, antum, si Silvi. Oke, permainannya tadi sudah paham? Sudah, Kak. Oke. Menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, menjauh, mendekat, tangkap. Oke, siapa yang ketangkap? Silvi, Kak. Oke, Tasa sama Silvi. Nah, kakak hukumannya gini. Mulai dari Tasa, coba sebutkan bagian tubuh kita mana yang tidak boleh disentuh sama orang, baik laki-laki maupun perempuan. Oke. Oke, bagian atas. Oke, terima kasih Tasa. Coba kalau Silvi, bagian tubuh mana yang harus kita tutupi, tidak boleh dipegang oleh laki-laki maupun perempuan? Oke, bagian yang di bawah. Jadi adik-adik semuanya sudah paham ya, bagian-bagian yang tidak boleh disentuh. Oke, jadi ini adalah area privasi kita. Oke, tepuk tangan semua. Adik-adik semuanya, kalau masih ada yang merasa malu, nggak apa-apa, itu wajar kan, kita di sini sama-sama belajar ya. Jadi kita masukin ke pembahasan kita kali ini. Kakak mau bertanya, menurut adik-adik LGBT itu apa? Kakak, oke, siapa dulu nih? Nanda aja, Kak. Oh, Kak Nanda, coba silakan Nanda. LGBT itu kayak kita itu suka sama jenis, Kak. Misalnya perempuan nih, suka sama perempuan. Laki-laki nih, suka sama laki-laki, Kak. Oke, bagus. Coba yang lain ada? Oke, coba Silvi. Bisa juga transgender Kak, dari yang laki-laki karena dia nggak bersyukur dengan kehidupannya, dia jadi perempuan Kak. Oke, dia transgender. Tadi temannya bilang transgender karena dia tidak mensyukuri dengan apa yang Allah beri. Laki-laki mau berubah jadi perempuan, perempuan mau berubah jadi laki-laki. Ada yang lain? Oke, ayo jangan juga. Jadi dia salah pergaulan, Kak. Oke, salah pergaulan. Oke, ada yang lain? Coba ini. Lesbian atau suka sesama jenis. Oke, lesbian atau suka sesama jenis. Ada yang lain? Oke, coba Sesama jenis. berhubungan sesama jenis. Nah, jadi kakak ucapkan sangat terima kasih kepada adik-adik semua, pengetahuan dan sangat luar biasa. Jadi secara umum LGBT itu istilahnya yang berkaitan dengan perasaan ketertarikan atau identitas seseorang. Jadi di usia remaja ini sangat rentan nih. Remaja itu pada merasa dia bingung, dia ingin tahu, dia masih mencari jati dirinya. Jadi yang penting kita bisa kita tetap menjaga diri, memiliki batasan, memilih pergaulan yang sehat dan yang baik. Kak, sebenarnya dong Kak, Oke, boleh silakan Sofi. biseksual itu maksudnya apa sih Kak? Oke, biseksual itu maksudnya apa, ada yang tahu? Enggak Kak. Oke, nah L itu artinya lesbi, perempuan suka sama perempuan. Kemudian ada gay. Gay itu apa? Laki-laki suka sama laki-laki. B-nya itu adalah biseksual. Biseksual ini seseorang yang suka lebih dari, pesannya bisa suka sama laki-laki, bisa suka sama perempuan, bisa. Jadi dia suka lebih dari 2 orang. Jadi misalnya nih, Kak, apa
aku suka sama perempuan. Nanti kalau laki-laki suka lagi sama laki-laki. Iya gitu. Jadi biseksual itu dia suka sama laki-laki juga, suka sama perempuan juga. Jadi dia memiliki perasaan lebih dari satu orang. Nah kalau T itu artinya trans, yang sudah seperti disebutkan oleh Silvi tadi, transgender itu laki-laki merubah dirinya jadi perempuan, kemudian perempuan merubah dirinya menjadi laki-laki. Sampai sini ada paham? Oke, alhamdulillah. Kak, izin bertanya Kak. Oke, boleh silakan Anda. Tadi kakak juga membahas tentang kebingungan perasaan nih. Nah, kebingungan dalam perasaan itu bagaimana Kak? Oke, baik, terima kasih Nanda. Nah, temannya nih bertanya, bingung dalam perasaan itu seperti apa sih Kak? Gitu. Ada nggak teman adik-adik semuanya yang mau menjawab nih? Bingung perasaan ini seperti apa? Ada yang mau menjawab? Oke, coba. Bingung antara mana yang baik sama mana yang buruk itu Kak. Oke, bingung antara mana yang baik dan yang buruk. Ada yang lain? Ayo, sampaikan aja pendapatnya, nggak apa-apa. Bingung dengan diri sendiri. Oke, bingung dengan diri sendiri. Ada yang lain nggak? Ayo, nggak apa-apa, sampaikan aja pendapatnya. Apa yang ada tahu? Kan kakak beri apa itu bingung? Kakak ngerti. Kan kita bingung dengan perasaan nih. Ini perasaan apa ya? Jadi kakak bingung apa? Dia nggak tahu arahnya mau kemana juga. Oke, bingung nggak tahu nih arahnya mau kemana. Ada yang lain nggak? Bingung memilih teman. Bingung juga dalam memilih teman. Nah, yang disampaikan adik-adik tadi betul seperti itu Nanda. Jadi perasaan bingung itu dia bisa muncul ketika pengaruh lingkungan, kurang mengenal diri, tekanan dari teman, atau ada suatu kondisi dari rumah. Nah, di sini kakak akan memberikan satu contoh kasus dalam permainan role play gitu ya. Jadi kita bermain drama, oke? Nah, judulnya itu Aku Harus Pilih. Nah, di sini perannya ada 3 orang nih. Adik-adik semuanya, ada di sini yang mau membacakan peran? Yang membacakan adegannya, ada yang mau? Saya Kak. Oke, ini Najwa. Kemudian ada yang mau berperan sebagai Ani? Ini Kak. Oke, Dini. Yang berperan sebagai Sinta? Apa Kak? Safa. Ada yang mau berperan dari Rina? Silvi Kak. Oke, Silvi. Oke, nanti adik-adik ketika sudah mulai, nanti Najwa sudah menceritakan, adik-adik bacanya adik-adik secara berdiri ya. Oke, Najwa silakan. Suatu hari, Ani, Sinta, dan Zina sedang bercerita. Dan tiba-tiba Ani mengungkapkan perasaannya yang bingung. Aku akhir-akhir ini bingung sama perasaanku sendiri. Rasanya aku mulai nyaman dekat dengan Dina, tapi perasaan ini buat aku bingung. Teman-teman yang lain juga sering ngajak aku bahas hal-hal yang aneh, seperti membahas siapa orang yang dia suka dan apa-apa saja hal yang dia suka dari orang tersebut. Mulai dari bentuk badan mereka, wajah, dan sikap yang selalu bikin aku makin gak nyaman. Tapi aku takut dijauhi kalau aku gak ikut. Ya udah, ikuti aja Adi, itu kan cuma perasaan. Tapi aku takut salah tentang perasaan ini. Ani, perasaan bingung itu wajar kok, tapi jangan langsung mengikuti. Kenapa? Kan itu perasaan dia. Iya, tapi kita juga harus punya batasan dalam perasaan. Kita lihat dulu perasaan seperti apa dan kepada siapa perasaan tadi kita tunjukkan. Gak semua perasaan harus diikuti. Kalau perasaannya temannya negatif, maka jauhi. Jadi aku harus gimana? Dan aku takut sendirian. Tenangkan diri dulu, jangan terburu-buru dan pilih yang baik. Kalau perasaan sukanya kepada lawan jenis, ya tidak apa-apa, karena itu normal dan kita hanya perlu menjaga diri, pergaulan, dan saling menghormati. Tapi kalau perasaan suka tadi kepada sesama jenis, maka harus menjaga jarak, cari lingkungan positif, dan jaga batasan. Dalam agama juga diajarkan menjaga diri dan pergaulan kan. Teman yang baik itu gak akan menjauh hanya karena kamu jadi yang baik. Kita juga harus punya batasan. Akhirnya, Ani mulai paham
jadi ngerti. Yang penting kita saling mengingatkan. Oke, tepuk tangan semuanya. Kayaknya teman kita bertiga ini udah cocok jadi pemain sinetron ya. Adik-adik silakan duduk. Nah, jadi dari permainan yang udah adik-adik peranin tadi, bagaimana nih perasaannya? Siapa nih? Gimana nih perasaannya? Deg-degan sama tegang gitu kak. Deg-degan sama tegang gitu. Nah, Ani nih tadi yang dia yang memerankan Ani tadi. Oke, gimana nih perasaannya gitu? Bingung kak. Bingung? Iya kak. Oke, kalau Sylvie gimana perasaannya? Kalau Sylvie sih seneng ya kak, karena Sylvie jadi pendengar gitu kak. Oke, jadi pendengar gitu, jadi tenang lah ya. Iya kak. Oke. Nah, adik-adik tadi kan kita udah menyaksikan drama singkat tadi. Pelajaran apa nih yang bisa kita ambil? Sampaikan coba pendapatnya. Oke, coba. Kita harus bisa menjaga pergaulan dan mencari teman yang baik kak. Oke, harus bisa menjaga pergaulan dan mencari teman yang baik. Oke, terus yang lain. Oke, coba Nanda. Kalau kita bingung dengan perasaan, kita bisa cari nih kak teman untuk bercerita. Jadi carilah teman yang positif. Oke, mencari teman yang positif. Ada yang lain? Oke, coba Najwa. Kita harus pandai-pandai mencari teman yang positif kak. Oke, harus bisa mencari. Oke, harus bisa mencari lingkungan yang positif. Bagus, ada yang lain? Bisa memahami diri kita sendiri. Oke, bisa memahami diri sendiri. Ada yang lain nggak? Ada yang lain? Oke, nah yang perlu adik-adik ketahui, yang pertama kita harus pandai dalam memilih teman yang baik. Enggak perlu kita mengikuti hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Kita sebagai remaja harus berani mengatakan tidak. Harus berani mengatakan apa? Tidak. Oke, untuk adik-adik semuanya kakak ada game nih. Nama gamenya berani atau tidak. Nah, cara mainnya nanti kakak sebutkan situasi dan adik-adik harus berani menjawab berani seperti ini, kalau tidak berani, kalau tidak seperti ini. Paham? Oke, yang pertama, menolak ajakan teman yang tidak baik, berani atau tidak berani? Berani. Mengingatkan teman yang salah, berani atau tidak berani? Berani. Tidak ikut-ikutan hal yang negatif, berani atau tidak berani? Berani. Tepuk tangan kita semua. Nah, maksudnya berani itu bukan berarti kita melawan, tetapi berani menjaga diri dan prinsip. Oke, paham adik-adik? Paham. Nah, sebelum kakak tutup kegiatan kita kali ini, siapa di sini yang mau menyimpulkan kegiatan kita? Yuk, coba simpulkan yang mau angkat tangannya. Pesannya. Oke. Kita bisa berhati-hati dalam memilih teman dan pergaulan. Terus kita bisa menjaga diri kita dan mengambil diri sendiri. Oke, yang lain? Kak, Oke, coba Nanda. pesannya di sini senang kak karena bisa menambah wawasan dan juga tidak membosankan. Oke, tidak membosankan. Ada yang lain? Kak, manfaatnya kita lebih mengetahui apa itu LGBT kak. Oke, manfaatnya kita bisa mengetahui apa itu LGBT. Kak, oke, coba sini. Jadi mau nyimpulin dong kak. Oke, boleh, silakan. Kesimpulan dari pembahasan kita tadi itu kak, kita tuh harus paham sama diri kita kak. Nah, harus pandai dalam mencari teman. Kita nggak boleh kebawa arus nih kak sama teman yang dulu. Oke, ada yang lain? Kak, ada kak. Oke, coba. Dari kesimpulan tadi kita bisa mengetahui apa itu LGBT. L itu lesbi, B itu gay, B itu biseksual, Ya. dan T itu transgender. Oke. Maka kita harus bisa menjaga pergaulan, mencari teman yang baik, dan mencari hal-hal positif ketika bergaul. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Oke, coba Najwa. Ketika
kita diajak yang hal-hal negatif, kita harus berani mengatakan tidak, Kak. Oke, harus berani mengatakan tidak. Nah, yang ada sampaikan tadi sangat betul. Jadi kesimpulannya kali ini adalah yang pertama, adik-adik sudah paham apa itu arti LGBT, adik-adik sudah bisa menempatkan posisi dirinya, menempatkan posisi perasaannya, dan sudah paham bagaimana cara mencari teman yang positif, mencari teman yang baik, pergaulan yang baik, baik dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dimanapun itu. Jadi adik-adik sudah paham di mana menempatkan posisi terbaik pada diri kita sendiri dan berani mengatakan tidak ketika diajak ke hal-hal yang negatif. Nah, baik adik-adik semuanya, tidak semua pergaulan itu baik. Ya, jadi tidak semua pergaulan itu baik. Kita harus punya batasan dalam berteman. Kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal dalam pertemanan kita, adik-adik harus bisa mencari teman yang positif. Bukan berarti teman yang tidak baik tadi ini kita tinggalkan begitu aja. Kita ajak dia untuk melakukan ke arah yang baik. Kita ajak dia ke hal yang positif. Tapi bukan berarti langsung kita bilang, ih kamu kayak gini nggak boleh loh gitu. Tapi kita ajak aja. Kita ajak dia dalam berbuat positif. Nah, kita sebagai remaja ini harus kuat. Jadi kita tidak boleh terpengaruh. Paham? Oke, adik-adik semuanya, kakak sangat berterima kasih atas partisipasinya pada kegiatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini adik-adik semuanya sudah paham. Kakak ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk adik-adik semua. Mari kita tutup kegiatan kita kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semoga nanti kita kalau ada waktu lagi kita boleh membahas hal yang lain lagi. Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.